Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar cloud computing, yang mana nanti lingkupnya adalah tentang konsep dasar dan lingkup dari cloud computing itu sendiri. Di sini saya awali dengan definisi dari cloud computing. Di sana dikatakan cloud computing adalah suatu proses pengolahan data dan komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama dan serta pada skala yang luas. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ya. Oke. Dikatakan di sana suatu proses pengolahan data. Kebanyakan orang ya mengatakan atau ketika mendengar cloud computing itu akan identik dengan yang namanya data center. Ya, pasti image-nya juga akan ke sana. Padahal cloud computing itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengolahan data saja, ya, tidak hanya berhubungan dengan data saja, namun berhubungan juga yang namanya proses komputasi. Apa tuh komputasi itu? Ya, sebenarnya komputasi itu adalah proses penghitungan. Apa yang dihitung? Ya, tergantung dari aplikasinya. Ya, jadi di sini sudah ada dua hal yang berbeda, pengolahan data dan komputasi atau proses penghitungan sesuatu. Kemudian dikatakan melalui jaringan internet. Nah, cloud computing sendiri itu sebenarnya adalah suatu sistem yang mana kalau dikatakan melalui jaringan internet, yaitu antara kaitannya dengan yang bawah ya, komputer yang telah terkoneksi, koneksinya menggunakan internet. Nah, di sana komputer yang telah terkoneksi itu maksudnya adalah klien, ya. Jadi klien yang menggunakan satu layanan atau dia sedang ada proses sesuatu terhadap sebuah kumpulan atau bisa dikatakan sebagai servernya di sana. Jadi ada interaksi sehingga prosesnya itu dilakukan di dalam servernya, tidak dilakukan secara klien. Ya, bisa dipahami ya. Saya ulangi, penekanan dari cloud computing itu adalah penyimpanan dan komputasinya dilaksanakan di server. Oke. Nah, di sana dikatakan mungkin bukan mungkin ya. Ini ada tulisan terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama serta skala yang lebih besar. Nah, kalau dulu Anda mengenal yang namanya web hosting ya atau model hosting seperti itu hanya proses dalam skala kecil. Lebih dari hosting atau lebih dari itu, cloud computing itu skalanya jauh lebih besar dan lebih luas. Tidak hanya sekedar menyimpan data atau interaksi dalam bentuk request informasi, kemudian kita search di web itu ketampil informasi yang kita inginkan, ya. Lebih dari itu, kalau Anda lihat ilustrasinya, di sana ada, kalau cloud computing itu ada storage ya, berkaitan dengan penyimpanan data, kemudian bisa diakses oleh perangkat-perangkat mobile, application, banyak sekali ya. Jadi nantinya kita juga akan bahas satu persatu itu tentang aplikasinya. Tidak hanya sekali lagi sekedar penyimpanan kode program di server dijalankan kita memperoleh hasilnya, tidak ya, tapi lebih dari itu. Nah, apakah teknologi yang ada di cloud computing itu sudah memenuhi apa yang diminta oleh klien? Ya, kemarin Anda sudah saya minta untuk membuka atau melihat 3 video ya tentang data center ataupun cloud computing punyanya Google ya. Sudah diamati ya. Saya harap Anda sudah mengamati. Kemudian pola berpikirnya adalah pada waktu kita melihat video itu, bagaimana kita membuat server seperti itu, membuat
infrastruktur seperti itu, mulai dari fisiknya, kemudian pendukungnya seperti listrik, kemudian mungkin lingkungan terkait dengan temperatur, suplai mungkin sumber daya ya dan lain-lain. Kemudian lokasinya itu kalau kita mau berpikir lebih luas, pembuatan yang seperti itu mahal ya. Di Indonesia saja untuk syarat seperti itu masih belum terpenuhi. Mungkin sekarang sudah ada tapi ketat ya. Nah, nanti kita akan bahas itu juga. Kembali lagi ke konsep dari atau basic dari cloud computing. Nah, konsep dari cloud computing ini sudah diperkenalkan dari zamannya server sekitar tahun 1950-an. Jadi, pada waktu itu konsepnya adalah sama seperti yang konsepnya client server, yaitu berbagi layanan. Ya. Namun pada waktu itu karena storage masih sangat sulit ya, karena size atau kapasitas pada waktu itu ya masih ukurannya kilobyte dan megabyte pun masih jarang ya. Kalau Anda lihat di internet sekitar tahun 60-an 70-an itu bahwa kapasitas sekitar 500-an meg, belum ada sampai 500 mega malah. 5 mega atau berapa itu sebesar ukuran almari ya. Namun kalau kita bandingkan sekarang ukurannya sudah jauh di atas ratusan tera begitu. Itu besarnya mungkin bisa lebih kecil dari yang tahun-tahun 70-an itu. Nah, tujuannya apa pada waktu itu juga sudah mulai dikembangkan client server, karena kalau kita mengacu kepada kebutuhan individu dan misalnya dalam satu ruangan kebutuhannya sama, melakukan suatu kalkulasi ya, maka kalau dibebankan di masing-masing klien dan tidak terhubung dengan jaringan, maka biayanya akan mahal. Nah, pada waktu itu kalau saya baca dari sejarahnya itu prosesnya dilakukan di salah satu atau di satu komputer saja, sehingga muncul istilah server atau pemberi layanan. Klien itu hanya meminta layanannya seperti apa. Sehingga pada waktu itu juga teknologi jaringan juga mulai dikembangkan. Nah, kemudian karena faktor biaya dan pemeliharaan dari server atau mainframe-nya itu sangat tinggi ya, sehingga muncullah konsep sharing resource ya, di mana pengguna bisa menggunakan server secara bersamaan dengan cara berbagi komputasi dan data. Nah, ini cikal bakalnya client server. Kemudian kalau ditinjau dari secara teknologi, cloud computing juga memanfaatkan kumpulan komputer-komputer yang besar atau istilahnya data center dan dioperasikan oleh perusahaan cloud service provider. Ini sekali lagi untuk cloud ya, ini bayangannya dan real apa yang video yang saya sharekan itu adalah memang dalamnya dari Google Data Center. Saya harap Anda berpikirnya adalah bagaimana saya membuat yang seperti itu ya, bukan secara teknis harus bagaimana menyambungkan, tidak, tapi kita coba ketika melihat video itu hal-hal apa saja. Jadi sudut pandangnya adalah sisi manajemennya. Kalau saya dimintai tolong orang untuk membuatkan suatu fasilitas seperti data center atau cloud computing, kira-kira ya gambarannya seperti itu ya. Nanti lebih rincinya misalnya butuh perangkat server seperti apa, butuh router seperti apa, lah itu teknis ya. Tapi yang saya harapkan adalah setidaknya kita tahu bahwa untuk membuat suatu data center, membuat suatu cloud computing itu standarnya sangat tinggi. Nanti kita juga bahas itu. Kemudian yang berkaitan juga dengan cloud computing itu adalah virtualisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan virtualisasi? Virtualisasi itu adalah kita menjalankan secara remote dari komputer yang klien, tapi yang bekerja atau prosesnya dilakukan di komputer yang lain.
Itu juga dikatakan sebagai virtual. Atau virtual juga bisa dikatakan adalah kita menanamkan suatu aplikasi di mana aplikasi itu menjalankan beberapa platform yang berbeda. Jadi seolah-olah gambarannya kalau saya menjalankan Windows, saya juga bisa menjalankan Linux di dalam Windows. Nah, itu termasuk contoh virtualisasi. Nanti juga kita akan bahas itu. Oke. Nah, kenapa kok cloud computing itu kalau di beberapa buku, di beberapa dasar teori juga berkaitan dengan storage, mobile, aplikasi, basis data, kemudian ada lagi namanya hybrid, ya. Nanti istilahnya itu banyak. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, Anda lihat basic dari cloud computing itu kembali lagi ke model namanya client server, di mana resource itu akan dipandang sebagai service, ya. Resource itu yang mana? Kalau Anda lihat di sebelah kanan kita ini ya, ini adalah resource-nya, ya. Dia memberikan service apa? Ya banyak sekali. Misalnya kalau misalnya berkaitan dengan storage, ya dia berkaitan nanti dengan penyimpanan, hosting seperti itu, atau mungkin penyimpanan data secara private. Kemudian kalau dikatakan sebagai aplikasi, nah contohnya apa? Contohnya sekarang yang banyak menggunakan cloud untuk aplikasi itu adalah sistem perbankan. Jadi kalau misalnya kita login menggunakan mobile banking dari sini ya, nanti katanya ke aplikasi, ini tidak hanya sekedar di sini dibuatkan satu server kemudian diakses IP-nya atau diakses domainnya oleh aplikasi mobile, tidak seperti itu ya. Jadi di sana sudah melibatkan manajemen yang kompleks, termasuk ketika server itu mengalami overload atau kebanyakan pengunjung. Nah, di teknologi yang baru ada namanya Elastic Server ya. Nanti di masing-masing layanan akan memiliki nama yang berbeda, namun konsepnya akan sama. Misalnya di AWS atau di punyanya Amazon Web Store, ataupun mungkin punyanya penyedia cloud yang lain seperti mungkin Alibaba, ada juga yang di DigitalOcean, terus mungkin ada Biznet, ada Bitek, banyak ya. Itu teknologi elastik, server yang elastis itu sudah mulai banyak dipakai. Maksudnya server elastik itu misalnya karena kita menggunakan cloud itu sifatnya berbayar, ya, jadi kita sewa layanan yang ada di server itu, kita sewa yang ada di cloud itu. Misalnya kita sewa dalam satu bulan itu kita sewa 4 server dengan kapasitas misalnya atau kemampuan sekian-sekian, prosesornya sekian, storage-nya sekian misalnya seperti itu. Namun kita juga bisa melakukan pengaturan ya, kalau di sana menyediakan elastis itu, kalau dengan traffic tertentu, pengunjung tertentu itu di sana naik ya, trafficnya naik, maka si server juga bisa memanggil temannya atau terkoneksi dengan server yang lain. Jadi dia elastis. Misalnya kita set 4 server itu untuk 100 pengunjung misalnya ya. Ternyata di hari itu yang mengunjungi layanan kita itu ada 150. Maka yang terjadi adalah 4 server itu akan kewalahan. Nah, kalau kita setting elastis, maka si server yang lain akan mendapat tanda atau dikirimi signal seperti itu yang mengharuskan dia untuk aktif ya, sehingga di pembagian tertentu dengan pengaturan tertentu server kita bisa menjadi 5, menjadi 6 dan seterusnya. Sehingga di 4 server yang awal itu tidak akan mengalami overload. Nah, ini tentu saja pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik dari penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Tidak hanya di aplikasi, di cloud computing juga disediakan layanan basis data ya. Basis datanya macam-macam, tidak hanya MySQL, tidak hanya mungkin yang sifatnya
structure ya. Ada juga sekarang yang tren itu yang berkaitan dengan mobile itu yang unstructured. Jadi teknologi yang ada di cloud computing juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena sekali lagi dikaitkan dengan kebutuhan ya, tidak selalu kita menggunakan basis data yang sifatnya structure atau menggunakan query language begitu. Ada juga yang sifatnya unstructured seperti Mengo dan lain-lain ya, yang mana itu lebih banyak dipakai di aplikasi mobile. Termasuk juga untuk kebutuhan game ya. Jangan dikira untuk game itu speknya standar biasa saja kalau untuk server, ternyata tidak. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti launchingnya teknologinya IBM, bahwa seperti halnya yang saya katakan tadi, teknologi elastis yang ada di server itu, di servernya game atau cloudnya game itu, ini lebih enak. Karena apa? Kalau sistemnya itu sudah bisa menggandakan diri atau layanannya bisa diparalelkan begitu, maka game yang kelasnya berat, ya terus terang saya nggak hafal game itu yang berat seperti apa, mungkin seperti Mobile Legend kalau yang membutuhkan koneksi banyak ya, koneksinya stabil tapi tidak terlalu besar bandwidthnya. Karena apa? Dia konsisten. Nah kalau servernya itu nanti masuk ke servernya berebut, maka juga akan berpengaruh di gamenya. Nah kalau di cloud computing, di yang saya baca, yang saya lihat kemarin di IBM itu, dia juga bisa dedicated khusus untuk game saja. Jadi kita harus koordinasi juga dengan sana, kebutuhan game, kebutuhan nanti trafficnya seperti apa dan lain-lain, bisa juga disettingkan custom seperti itu. Sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus itu juga cloud computing itu sangat mendukung. Termasuk untuk IoT ya. Yang mana IoT sendiri itu perangkatnya tidak harus selalu dari mobile device atau mungkin laptop atau smartphone atau tablet, tidak ya. Tapi device-nya IoT itu bisa saja dari printer yang mempunyai IP, kemudian CCTV yang ada di rumah ya, yang mana itu kan sebenarnya tidak punya server atau alat pengontrolnya. Nah, kalau perangkat yang ada di rumah, anggap saja itu sensornya, kemudian pemrosesnya ada di mana. Nah, kalau kita mengadakan alat pemrosesnya sendiri, maka mahal ya. Belum lagi misalnya mendeteksi wajah, mendeteksi apa. Nah, itu harus disimpan di cloud. Sehingga yang ada di rumah-rumah, anggap saja CCTV itu adalah sebagai sensor. Pemrosesnya ada di cloud. Outputnya ya kita main remote saja menggunakan misalnya laptop, menggunakan HP ya. Jadi konsepnya kembali lagi kepada client server. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada bahasa yang sulit atau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditulis di kolom komentar, didiskusikan ya di Google Classroom-nya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada istilah lagi, diakses user secara remote. Nah, di sini pemahamannya adalah kalau kita menggunakan sistem remote, otomatis apa yang dipegang oleh si pengguna layanan itu tidak terlalu banyak perangkat ya, atau namanya remote pasti kecil ya. Yang di remote apa? Yang di remote adalah sesuatu yang besar. Sehingga di sini diasumsikan adalah kemudahan bagi di sisi pengguna, yaitu kemudahannya berupa simple, kecil begitu ya. Namun dia bisa menjalankan sesuatu yang besar. Sama seperti remote televisi ya. Remote-nya kecil ya, sederhana, namun yang kompleks, yang lengkap, yang besar itu adalah televisinya. Oke ya. Nah, kemudian yang berkaitan tadi di awal, kalau kita berbicara tentang cloud computing, kemudian image-nya lari kepada yang namanya data center ya. Di sini sedikit kita singgung tentang yang namanya data center. Namanya data itu kan banyak ya,
seperti kalau kita kembalikan ke konsepnya itu adalah sebuah informasi. Nah, informasi bisa juga berupa sekumpulan angka, sekumpulan string ya, ataupun sekumpulan kode program ataupun aplikasi ya, itu juga termasuk sebuah data. Data center itu adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan pendukungnya atau resource-nya. Termasuk kalau kita lihat di dalam suatu instalasi infrastruktur dari data center itu juga meliputi nanti jaringan, terus kemudian sumber daya listrik dalam kurung ya, beserta cadangannya. Kenapa kok diperlukan cadangan? Nanti ada klasifikasi tentang data center itu seperti apa, atau cloud computing itu pembuatannya seperti apa, dan bahkan hampir bisa dipastikan cloud computing itu tidak boleh shutdown, tidak boleh down ya, tidak boleh mati ya. Termasuk juga ada kontrol lingkungan. Jadi harus didesain sedemikian rupa supaya kalau terjadi banjir, kalau terjadi longsor itu infrastrukturnya masih aman ya. Kemudian berkaitan juga dengan keamanan, kalau Anda cari juga di Google itu atau di YouTube video misalnya itu Inside Google Data Center atau sejenisnya ya, itu memiliki pengamanan yang berlapis, dan di sana hampir bisa dikatakan teknologi untuk keamanan yang paling maksimal selain keamanan fisik, maksudnya ada penjaga, ada menggunakan senjata ya. Itu juga teknologi keamanan yang lain, misalnya authorize untuk masuk ke suatu ruangan itu misalnya tidak hanya menggunakan fingerprint saja, namun sudah menerapkan full biometrik ya. Anda bisa gali juga itu, ternyata biometrik juga tidak ada habisnya untuk dipelajari ya. Selain untuk keamanan, biometrik juga ternyata itu adalah sebuah data juga ya. Nah, kemudian selain yang saya sebutkan tadi ya, ada jaringan dan sumber daya listrik, ternyata secara bangunan itu juga ada standarnya, termasuk itu berada di wilayah konflik atau tidak. Nah, pembangunannya itu juga memiliki beberapa kriteria ya. Istilahnya itu adalah level-level dari data center ya. Nah, kalau Anda membuka aturan-aturannya, di mana dalam pembuatan suatu data center itu harus memiliki yang namanya SOP ya. SOP-nya itu ditetapkan oleh Telecommunication Industry Association atau TIA yang mendefinisikan data center itu menjadi 4 level ya. Ini tertuang dalam peraturan TIA nomor 942, yang mana kalau di level 1 atau tier nomor 1 itu dedikasi infrastrukturnya harus mencapai 99,671%. Kenapa kok tidak 100%? Ya sulit ya. Saya mengalami ketika bekerja di perusahaan asing di PMA ya, bahwa di kawasan itu, kawasan industri namanya BIP, Batamindo Industrial Park, yang mana listrik di sana itu dijamin tidak mati. Kalaupun mati ada garansinya. Nah, yang pernah saya alami dalam 1 tahun listrik mati hampir bisa dikatakan tidak ada ya. Kenapa? Pada waktu itu juga saya pernah masuk ke salah satu supplier penyuplai tegangan atau penyuplai listrik yang ada di sana. Diistilahkan dengan powerhouse. Nah, di sana itu memiliki 5 generator. Jadi generator yang utama itu membackup langsung PLN.
Jadi begitu PLN mati, yaitu dipakai sebagai semacam UPS-nya atau uninterruptible power supply-nya. Jadi tidak ada delay berapa detik, begitu tidak ada, bahkan hitungannya di bawah 1 detik. Begitu listrik PLN mati, itu si pembangkitnya langsung jalan. Pembangkit 1 jalan, yang 2 dan 3 itu standby. Otomatis statusnya siaga. Karena apa? Kapasitas dari pembangkit cadangan itu tidak sampai, yang jelas ya tidak sampai 1 hari, bahkan setengah hari saja sudah sulit ya, karena menopang satu kawasan ya. Bayangannya itu dalam satu kecamatan, di dalamnya itu banyak sekali pabrik. Dalam satu pabrik itu juga kebutuhannya listriknya tinggi, apalagi pabrik-pabrik yang menggunakan mesin oven, mesin pemanas atau heater, yaitu otomatis konsumsi listriknya akan tinggi. Nah, di sana untuk mencapai level 1 saja harus bisa dipastikan bahwa listriknya dalam 1 tahun tidak boleh mati. Nah, nanti saya berikan contoh hitungan ya. Nah, apakah hal seperti itu mungkin? Ya mungkin saja. Otomatis kalau kita lihat ilustrasi di sini ya, dia di backup oleh listrik cadangan, entah itu dari memanfaatkan sumber daya alam atau mungkin menggunakan yang lain ya. Yang jelas ada peraturan yang mengatakan bahwa listrik tidak boleh mati ya. Tapi bisa dikatakan dalam 1 tahun untuk yang level 1 itu 99,671% itu nyala dari servernya, termasuk jaringan yang ada di dalamnya. Jangan sampai servernya saja nyala tapi jaringan-jaringan yang menuju ke sana mati, ya percuma. Jadi yang dikatakan sebagai tier 1 yang 99,671% itu keseluruhan ya. Misalnya punyanya, anggap saja punyanya misalnya Alibaba itu masih tier 1. Nah, dia bisa mendapatkan sertifikasi tier 1 kalau sudah teruji bahwa servernya atau sistemnya akan misalnya up selama dalam 1 tahun ya, hitungannya ini 99,671%. Sulit bisa sampai 100% itu, karena itu tadi banyak faktor seperti alam, kemudian tiba-tiba kalau misalnya keamanannya tidak bagus disabotase orang, ini kan bahaya. Kenapa bahaya? Karena data yang ada di sana itu sangat rawan sekali ya. Bahkan nanti bisa jadi emas itu kalah nilainya dengan data, sehingga perlu diamankan sedemikian rupa. Bahkan di salah satu di punyanya Google untuk penghancuran data itu disertakan dengan saksi ya, selain ada rekam digitalnya. Jadi begitu hard disk ada yang bermasalah, ketika tidak dipakai harus dihancurkan ya. Anda bisa lihat di SOP yang ada di sana. Nah, kemudian untuk yang tier 2 itu ningkat levelnya. Jadi diistilahkan dengan garansi ketersediaan atau availability-nya itu harus sampai 99,741%. Ini naik ya sekitar 0,1% ya. Hal seperti itu saja sudah membedakan dari nilai sertifikasinya. Semakin tinggi tiernya atau semakin bagus kualitasnya, maka biasanya kualitas keamanan data, kemudian kualitas ketersediaannya itu dikonversikan dengan biaya sewa server yang mahal, karena mereka menjamin kalau sudah di tier 4 99,995% itu akan datanya nyala terus. Nah, kalau tiba-tiba listrik mati yaitu yang 0,005%-nya. Jadi sulit ya. Termasuk bahkan yang di sana itu kalau di luar bayangan kita ya, namanya server pasti panas. Di sana akan membutuhkan pendingin dan AC-nya juga tidak boleh mati sama sekali ya. AC-nya tidak seperti AC punya kita yang ada di ruangan, AC apa namanya itu yang 1 PK 2 PK, tidak, tapi AC-nya menggunakan yang sistem sentral atau menggunakan pendingin yang sentral. Jadi ada satu ruangan yang khusus memproduksi udara dingin. Nanti udara dingin itu akan dialirkan
ke berbagai ruangan, dan ada juga yang server itu di belakangnya diberikan exhaust. Ya, exhaust itu akan menarik udara panas dari perangkat-perangkat seperti server, router ataupun PC, ya, sehingga kalau ada yang ditarik keluar pasti ada yang masuk. Nah, yang masuk itu adalah udara dingin. Dengan demikian dipastikan perangkat itu akan selalu terjaga temperaturnya. Nah, untuk yang nilai di tier 3 99,982% maksudnya, kalau saya kalkulasikan secara dihitung ya, dikurangi 100%, berarti waktu dalam 1 tahun itu boleh down itu maksimal 0,018% saja. Kira-kira berapa ya? Dalam 1 tahun itu 360 hari ya, kali 0,018% berapa? Yaitu yang boleh matinya, atau dalam hitungan jam berapa itu? Kurang lebih itu sekitar 1,6 jam ya. Kalau dijadikan jam ya, 360-an hari tadi dijadikan jam, kemudian diambil 0,018%-nya, itu ketemu sekitar 1,6 jam. Jadi dalam 1 tahun servernya boleh mati 1,6 jam saja. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana menjaga performa yang seperti itu. Ya pasti server harus punya cadangan. Ya, kalau server utamanya mau diperbaiki atau mau diadakan perawatan begitu, maka harus dialihkan dulu ke server backupnya. Server backupnya lah, server utamanya baru di maintenance. Jadi kalau dialihkan seperti itu tidak diistilahkan dengan down, tapi diistilahkan masih tetap running. Yang penting sistemnya jalan. Ya, ini pentingnya dari pemeliharaan, pentingnya dari pengaturan dari level-level yang ada di dalam data center. Nah, otomatis tidak bisa dibayangkan biayanya berapa, ya. Jangan dibayangkan biayanya, tapi bayangkan bagaimana cara membuatnya. Kalau biaya bisa cari nanti dari investor. Nah, dengan kriteria yang ketat yang saya sampaikan seperti itu, kira-kira di Indonesia mungkin nggak dibangun? Harusnya mungkin ya. Kita cari daerah yang minim bencana, kalaupun terjadi banjir ya harus teratasi secara lingkungan. Kemudian listrik juga harus dipastikan, yaitu tadi dalam 1 tahun hanya boleh padam hanya maksimal ya 1,6 jam saja. Itu terkait dengan tier level.